Histeris. Pasko bangun dari tidurnya yang panjang setelah bergulat semalaman penuh, bahkan sampai subuh. Akhirnya kedua sejoli itu terlelap hingga waktu menunjukkan pukul 12 siang. Pria itu menatap wajah lembut sang istri yang tidur sambil memeluknya dengan penuh kehangatan. Joy mengerjapkan matanya, dia juga bangun dari tidurnya. Wanita itu menatap suaminya sambil tersenyum manis. Selamat pagi Tuan Putri, dapat Pasko yang masih memeluk erat tubuh istrinya. Mereka masih sama-sama dalam kondisi tanpa pakaian berpelukan di balik selimut. Pagi sayang, balas Joy sambil tersenyum. Kau tidak bekerja? Tanya Pasko. Joy terbelalak, sontak dia bangkit dari kasur tanpa sadar kalau dia tak memakai pakaian. Astaga, aku lupa jam berapa ini, pekik Joy sambil memijit keningnya. Pasko terkikik, namun lagi-lagi dia tergoda dengan kemolekan dan hasil karyanya di tubuh istrinya. Apa kau ingin menggodaku lagi? Tanya Pasko sambil menaikkan satu alisnya. Joy sadar, dia terbelalak, spontan dia menarik selimut dan menutup tubuhnya. Yak, Pasko aku malu, teriak Joy sambil menyembunyikan wajahnya di balik selimut. Lalu semalam kenapa kau berani sekali menggodaku, Pasko masuk ke dalam selimut dan menggelitik istrinya. Geli kak, ampun jangan digelitik, Joy dan Pasko tertawa bersama-sama di dalam kamar yang menjadi saksi bisu penyatuan mereka. Dasar nakal, ucap Pasko sambil menatap wajah istrinya yang berada di bawah kungkungannya. Dia menatap wajah itu dengan sangat lembut sambil mengusap surai wanita itu. Terima kasih karena sudah menjadi milikku seutuhnya sayang. Aku pasti akan menjagamu, ucap Pasko sambil menatap mata Joy dengan lembut. Joy tersenyum, dia mengusap rahang suaminya. Terima kasih karena selalu sabar bahkan menahan dirimu saat bersamaku. Terima kasih banyak selalu menghargai keputusanku, ucap Joy. Pasko tersenyum. Perlahan dia mulai mengecup manis yang menjadi candu baginya. Joy membalas permainan suaminya hingga mereka kembali tertaut dalam lautan cinta yang memabukkan. Pasko turun ke layar jenjang istrinya seakan tak puas dengan semalam dia kembali mengerangi tubuh Joy. Sementara mereka menikmati kegiatan panas mereka di sana, di rumah sakit tanpa terjadi kekacauan besar sebab Ara mengamuk dan menangis histeris saat dia dibawa keluar. Beberapa saat lalu Ara akan memulai pengobatan dengan bersosialisasi dengan orang lain selain Joel dan yang lainnya. Joel dengan setia terus mendampingi Ara, dia membawa Ara berjalan-jalan dengan pengawasan para psikiater. Aku takut, cicit Ara yang mulai panik saat melihat tatapan orang-orang. Aku di sini, jangan takut, kita coba pelan-pelan, ucap Joel sambil menggenggam tangan Ara dengan lembut. Mereka berjalan perlahan-lahan. Ara masih bisa menatap orang lain dengan normal. Dia berjalan sambil sesekali menarik napas kasar. Jangan gugup, tenang saja, tak ada yang menyakitimu di sini. Kau mampu bekerja sama di supermarket selama ini, jadi ini bukan hal besar bagimu, kau pasti bisa, ucap Joel memberi semangat pada Ara. Baiklah, jawab Ara dengan yakin. Yo, kakak ipar pasti bisa, woho, suruh Diandra yang sedang bermain kursi roda bersama Outnall. Suaminya sibuk di perusahaan karena Joy sedang cuti. Oleh karena itu David lebih repot. Namun bukan David namanya kalau dia tidak bisa membagi waktu dengan istrinya. Kalian sedang apa? Ucap Joel yang tergelak melihat kelakuan si Bumil dengan Pak Dokter yang sama-sama kurang akhlak itu. Naik bumbum uncle, celutuk Edward yang ikut bersama mereka. Kakak ipar kau pasti bisa, ucap Diandra dengan semangat. Dia tak diperbolehkan banyak berjalan karena kakinya mulai bengkak dan perutnya semakin berat. Terima kasih Diandra, jangan memanggilku dengan sebutan itu, aku malu, ucap Ara tersipu malu. Kan kau memang kakak ipar kami, celutuk Outnall. Joel tersenyum, tentu saja dia ini kakak ipar kalian, tambah Joel. Jo, Ara tersipu malu. Kau malu ya? Mulai sekarang kau harus terbiasa dengan kata-kata itu, ucap Joel. Cie, seru Diandra dan Outnall. Anti cantik mau jalan-jalan ya? Kita ke taman depan yuk, di sana banyak bunga, seru Diandra. Mendengar ucapan Edward, mereka semua menoleh pada Ara. Apa kau mau? Tanya Joel. Ara menatap mereka. Baiklah aku mau, ucap Ara sambil tersenyum. Oke, let's go, seru Diandra, Outnall dan Edward bersamaan.
Gelak tawa selalu saja menghiasi rumah sakit itu, bahkan para pengunjung juga merasa senang melihat Diandra ada di sana. Diam-diam wanita itu sudah menjalin pertemanan dengan pasien-pasien lain. Halo Kak Dian. Hai Bumil cantik. Halo Pak Dokter. Edward, hai. Bumil main yuk. Kak Dian sehat-sehat ya. Para pasien yang berteman dengan Diandra menyapa wanita itu dan si dokter tampan juga Edward. Tersebar rumor di rumah sakit kalau mereka bertiga adalah mood boosternya rumah sakit saat ini. Mereka semua tiba di taman rumah sakit, tempat di mana Diandra dan Edward sering bermain bersama para pengawal. Wah, di sini sangat indah, ucap Ara yang baru pertama kali melihat taman rumah sakit selama sebulan dia dirawat. Kau suka? Duduk dulu, ucap Joel. Mereka duduk di bangku taman, kalau tiga sekawan tadi jangan ditanya. Mereka sedang bermain ke sana kemari seperti anak kecil, melaju ke sana sini dengan kursi roda itu. Kan Niall mirip monyet, celutuk Diandra yang mengambil gambar Otnell yang sedang manjat di atas pohon. Cak, sekarang giliranmu, ucap Niall. Edward ikut, seru bocah kecil itu. Cekrek, pup, mama gorila dan serigala kecil, ejek Otnell. Begitulah mereka tertawa saling ejek berdebat, bermusuhan dan ujung-ujungnya damai. Diandra sangat ceria ya, ucap Ara. Ya, dia memang ceria tapi hidupnya dulu juga menderita. Kami semua punya kisah yang menyedihkan. Suatu saat akan kuberitahukan padamu, tapi kami berhasil mengalahkan trauma dan rasa takut kami, ucap Joel. Apa kau mau minum sesuatu? Tanya Joel. Ara mengangguk. Air lemon kau mau tidak? Tanya Joel. Mau, jawabnya. Tunggu sebentar akan kuambilkan, ucap Joel. Joel pergi sebentar, kurasa tidak apa kalau ku tinggal sebentar, batin Joel. Ara duduk menatap bunga-bunga dan menyaksikan tingkah jenaka Diandra, Otnell dan Edward yang membuatnya terhibur. Kau ternyata di sini. Lama tak bertemu, kupikir kau sudah mati. Suara yang sangat dikenal oleh Ara tiba-tiba terdengar di telinga gadis itu. Ara menoleh. Gadis busuk, kau tidak mendengar ucapanku? Kau masih sama bodohnya. Ejek wanita yang tak lain adalah mantan sahabat baik Ara. Yanti, ucap Ara dengan lirih, tubuhnya langsung bergetar. Hai, kau ingat aku? Ra, minta uang dong, aku mau jalan nih sama Bobby. Kan Bobby juga ngasih uang ke kamu, minta dong, ucap Yanti sambil menatap tajam Ara. Aku? Cak, aku bercanda. Ini memberikan sebuah undangan berukir nama Yanti dan Bobby. Aku akan menikah, kuharap kau datang, ucapnya dengan angkuh lalu pergi dari sana meninggalkan Ara. Ara terdiam, matanya berkaca-kaca, terbayang pengkhianatan kekasih dan mantan sahabatnya itu di kepalanya. Lagi-lagi semua traumanya berputar di kepalanya seperti putaran film. Pergi kalian, pergi. Ara memekik kesakitan sambil meremas kepalanya. Dia menangis histeris sambil tertunduk. Jahat, pergi kalian. Diandra, Otnell, Edward, dan semua orang yang ada di sana terkejut mendengar teriakan histeris Ara. Tak ada anak buah yang menjaga karena Ara tak bisa dekat dengan banyak orang. Hal ini membuat siapapun leluasa mendekati gadis itu. Kakak ipar, teriak Diandra dan Otnell serta Edward kecil yang langsung menghampiri Ara.